Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan membuat video UTS untuk materi kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa shollim. Perkenalkan, nama saya Qatrun Nada Syakura. Saya mahasiswa semester 7 dan Saya Alifah Tasya Permata, mahasiswa semester 7. Yang saya hormati dosen akuntansi pemerintah pusat dan daerah, Pak Taufan Maulamin, SE AKMM, dan juga Pak Sartono, SE AKMA. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang bab 16, yaitu audit sektor publik. semoga dengan video kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Nah, Kak, kan kita udah ada di lapangan banteng nih. Suasananya seru banget kan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 1 dan juga bab 16. Nah, Kakak tahu nggak kita akan membahas apa di bab 1? Belum sih, emang kita membahas apa sih, Sa? Kalau boleh tahu, biar teman-teman semua yang nonton juga pada tahu juga loh. Ya, nah jadi bab 1 itu menjelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 5, di mana negara harus menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam setiap pengelolaan finansialnya. Nah, mengenai kerangka konseptual itu ternyata bukan standar akuntansi, Kak, karena itu hanya berfungsi sebagai acuan bila masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Jika ada pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi lebih diunggulkan terhadap kerangka konseptualnya. Nah, SAP sendiri menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, juga perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nah, yang pertama itu kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pernyataan standar akuntansi pemerintahannya atau PSP-nya. Yang pertama itu mengenai penyajian laporan keuangan, yang kedua laporan realisasi anggaran, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan, yang kelima akuntansi persediaan, yang keenam akuntansi investasi, yang ketujuh akuntansi aset tetap, yang kedelapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, yang ke-9 itu akuntansi kewajiban, yang ke-10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan yang ke-11 itu laporan keuangan konsolidasian. Kakak mau tahu nggak tujuan kerangka konseptual itu apa? Boleh tahu dong, apa Nah, sih? tujuan kerangka konseptualnya itu ternyata sebagai acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, juga para pengguna laporannya. Nah, yang ketiga itu interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP yang mengenai klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP yang diterbitkan oleh KSAP. Nah, yang keempat, buletin teknis itu adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan atau pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Yang kelima itu selanjutnya membahas mengenai lingkungan akuntansi pemerintah. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanannya itu yang pertama ada bentuk umumnya mengenai pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi, dan yang ketiga adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Nah, ada ciri keuangan pemerintahnya juga. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ini kemungkinan pengguna akuntansi dana. Anggaran sendiri juga, Kak, termasuk dalam standar akuntansi pemerintah karena itu sebagai landasan hukum kinerja pemerintah sendiri dan menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum karena anggaran menggambarkan target fiskal dalam keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan atau dijalankan. Nah, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai masyarakat
para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah itu sendiri. Nah, yang keenam, mengenai entitas pelaporan merupakan unit pemerintah dalam ketentuan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan itu satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangannya. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen laporan keuangan. Nah, teman-teman tahu nggak komponen laporan keuangan itu apa aja? Ya, tolong kasih tahu dong, Sak, biar teman-teman yang lain juga tahu apa aja sih yang ada di komponen laporan keuangan. Nah, laporan realisasi anggaran yang isinya ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua ada neraca, yaitu posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga itu laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan, yaitu mengenai keterangan yang harus disajikan dalam laporan keuangan agar para pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, ada asumsi dasarnya juga, yaitu yang pertama, asumsi kemandirian entitas yang merupakan unit yang mandiri dan memiliki kewajiban melaporkan agar tidak terjadi kekacauan antar unit instansi dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada asumsi dasar kesinambungan entitas karena tidak adanya likuidasi entitas pelaporan dalam jangka pendek sehingga akan berlanjut keberadaannya. Ketiga itu ada asumsi keterukuran dalam satu uang atau monetary measurement, menyajikan dengan nilai satuan uang agar memungkinkan melakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Ketiga, mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan, yaitu memiliki manfaat umpan balik sehingga bisa mengkoreksi dan menegaskan ekspektasi pengguna di masa lalu, memprediksi manfaat yang ada berdasarkan hasil di masa lalu tepat waktu yang sehingga bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Terus itu juga disajikan secara lengkap. Nah, yang kedua itu ada andal, penyajiannya secara jujur, dapat diverifikasi kebenarannya juga netralitasnya. Nah, yang ketiga itu dapat dibandingkan agar pengguna bisa mengidentifikasi tren-tren yang mungkin berubah di tiap periode, misalnya tren kinerja atau laporan posisi keuangan entitas pelaporan dan sejenisnya. Nah, tujuannya utamanya itu agar bisa membuat keputusan usaha secara tepat sesuai kondisi keuangan pemerintah. Nah, dan yang keempat dapat dipahami, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Nah, Kak, tadi kan aku udah membahas nih kepada kalian juga mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Nah, di bab selanjutnya kan bab 16. Nah, bab 16 itu kata saya yang akan membahasnya. Kalau boleh tahu, apa ya Kak pembahasan di bab 16 itu? Agar teman-teman yang lain pada tahu juga nih. Jadi, bab 16 itu menjelaskan tentang audit sektor publik. Jadi, audit sektor publik itu dikenal sebagai audit keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, audit sektor publik itu menyelidiki bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar loh. Nah, jadi juga ada tujuan loh audit sektor publik itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, berfungsi untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara dan juga secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada karakteristik audit sektor publik berkaitan dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit sektor publik harus memberikan perhatian lebih kepada hal-hal tersebut karena audit sektor publik merupakan jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar, di mana janjian dibuat oleh para politisi dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Oh, begitu. Masih ada loh penjelasan lainnya. Apa ya? Kalau boleh tahu agar yang lain juga pada tahu nih. Jadi yang ketiga itu
perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan dan siklus keuangan audit sektor publik. Nah, mau tahu nggak perbandingannya itu apa? Mau dong, Kak. Nah, jadi kalau dalam audit keuangan, objek auditnya itu laporan keuangan. Kalau audit kinerja, objek auditnya itu organisasi, program, aktivitas atau kegiatan dan fungsi. Nah, kalau dalam audit keuangan lebih bersifat kuantitatif keuangan. Kalau audit kinerja lebih bersifat kualitatif. Nah, kalau audit keuangan itu tidak terlalu analitis, kalau audit kinerja sangat analitis. Nah, kalau audit keuangan dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu. Audit kinerja mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang dan yang masa yang akan datang. Nah, kalau audit keuangan itu tidak terdapat rekomendasi audit secara follow up audit. Nah, kalau audit kinerja terdapat rekomendasi audit dan follow up audit. Jadi, dengan perbedaan audit keuangan dengan audit kinerja bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu mencakup hal di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Nah, kalau standar audit pemerintahan atau bisa disebut juga SAP. Nah, standar kalau ini standar audit pemerintahan yang melakukan audit atas semua kegiatan pemerintahan yang menjadi pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintah. Regulasi dalam audit sektor pasti mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dan juga bertanggung jawab dengan rasa keadilan dan kepatuhan. Nah, siklus audit keuangan sektor publik. Jadi, siklus audit keuangan sektor publik itu ada 17 loh. Kalau boleh tahu apa aja ya, Kak? Nah, yang pertama itu perencanaan audit keuangan. Yang kedua, penetapan peraturan audit keuangan. Yang ketiga, penyusunan perencanaan audit tahunan. Yang keempat, temu rencana audit tahunan oleh lembaga auditor. Yang kelima, penertiban regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Yang keenam itu penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Yang ketujuh, survei awal karakter organisasi atau industri. Nah, yang kedelapan, pembuatan program audit. Yang sembilan, penerbitan surat tugas audit. Yang ke-10, pelaksanaan audit keuangan. Yang ke-11, pembuatan daftar temuan. Yang ke-12, pembicaraan awal. Yang ke-13, penyusunan draft. Yang ke-14, pembahasan draft. Yang ke-15, finalisasi laporan. 16, tindak lanjut temuan. Nah, yang terakhir ini, yang ke-17, yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Siklus audit itu banyak juga ya, Kak, sampai 17. Iya, pas kakak baca ternyata banyak juga, makanya kita harus banyak belajar tentang ini. Oh ya, pasti ada pembahasan selanjutnya nih, nggak mungkin cuma sedikit, apalagi mengenai audit kan. Iya, jadi audit ini tuh masih banyak lagi lah pembahasannya. Coba yuk kita jelaskan lagi. Boleh. Persamaan dan perbedaan sektor publik dan juga sektor swasta. Nah, jadi dalam persamaan sektor publik dan juga sektor swasta, yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Nah, yang kedua, mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, objectivity, konsistensi, materiality, dan full disclosure. Nah, yang ketiga, merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara. Nah, yang keempat itu menghadapi masalah kelangkaan sumber daya. Yang kelima, terikat pada peraturan dan ketentuan hukum. Ada juga nih perbedaan dari sifat karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Apa aja ya, Kak? Nah, yang pertama itu dalam tujuan organisasinya, sektor publik non-profit motif, sektor swasta profit motif. Nah, yang kedua itu dalam karakteristik anggaran, sektor publik itu terbuka untuk publik. Kalau sektor swasta tertutup untuk publik. Nah, yang ketiga, standar akuntansi dalam sektor publik, pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kalau dalam sektor swasta, pernyataan standar akuntansi keuangan. Oh, begitu. Nah, ya, yang keempat, auditor dalam sektor publik, auditor sektor publik. Kalau sektor swasta, kantor akuntan publik.
Nah, yang terakhir nih, yang kelima, standar audit. Dalam standar pemeriksaan akuntansi sektor publik, kalau dalam sektor swasta, standar pemeriksaan akuntan publik. Oh begitu ya Kak. Itulah perbedaan dan persamaan dari audit sektor publik. Dan juga sektor swasta. Yang kelima, syarat-syarat menjadi auditor dan standar pekerjaan lapangan serta pelaporan audit kinerja. Syarat-syarat menjadi auditor sektor publik sebagaimana profesi di bidang lainnya untuk menjadi audit sektor publik mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama, seseorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan audit. Yang kedua, seseorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, yang ketiga itu, seseorang harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik audit kinerja organisasi secara komprehensif, yaitu yang pertama, manajemen and technical review adalah secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian arahan, pengendalian dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas menetapkan rencana, struktur dan penentuan dan pelaksanaan. Yang kedua, special studies adalah mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Standar pelaporan audit kinerja berisi 5 hal, yaitu yang pertama bentuk, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga isi laporan, yang keempat penyajian laporan, yang kelima distribusi laporan mengenai bentuk dan isi yang dimengerti oleh audit dan pihak lain yang terkait. Bentuk dan isi laporan hasil audit, auditor diwajibkan untuk mengungkapkan metodologi audit yang digunakan dalam pelaksanaan audit kinerjanya dan dengan sendirinya dituntut pula untuk melaksanakan audit sesuai dengan metodologi audit yang dipilih. Penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu. Laporan hasil audit memiliki tenggat waktu antara saat selesainya pekerjaan audit lapangan dengan saat diterbitkannya laporan hasil audit. Dari pelaksanaan audit yang sesuai standar agar laporan audit juga bisa disajikan sesuai dengan standar audit. Selanjutnya, penjelasan atas paragraf. Ini menyatakan bahwa kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil audit disajikan dalam bentuk yang mudah diakses. Kesimpulan dari kelompok kami untuk bab pertama dan bab 16 ialah kesimpulan bab pertama mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal mengenai masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan, mengidentifikasi dan menyusun konsep yang akan dikembangkan untuk merancang peraturan pemerintah mengenai ASAP dilakukan dengan kelompok kerja atau unit kerja pemerintah juga yang kompeten di bidangnya. Karena dalam SAP, laporan keuangan ditujukan demi menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, peranan prediktif, dan juga prospektif. Simpulan bab 16 audit sektor publik. Selama ini, sektor publik pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang KKN inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Padahal, sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik, serta value for money audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja. Audit kinerja juga diperlukan agar mengevaluasi dan melakukan penilaian secara objektif, independen, efektif, dan efisiensi dalam menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih yang telah menonton video kita dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan dan informasi yang disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.